kayak semacam, kalau bahasa aku ke teman-teman selalu, bahasa Inggris itu kayak semacam senjata utama. Kalau saya jenderal, saya udah ngerti kan, di luaran sana semuanya udah pakai revolver gitu kan. Terus prajuritku ada yang maksa, aku punya ini nih, punya tombak nih, aku mau maju perang. Aku nggak mau dong prajuritku mati konyol gitu kan. Nah, makanya LPDP kalau dulu kita sempat lose bahwa kompetensi bahasa tidak terlalu tinggi, sekarang kita mulai perketat karena memang di luaran sana memang tuntutannya lebih tinggi gitu. Oke. Tuh, apalagi ya, paling IPK, kemudian as long kalau untuk PTUD, kalau teman-teman sudah punya LOA unconditional dari Harvard, MIT, Stanford, Pennsylvania, 12 list itu, maka IPK sama kompetensi bahasa bisa dinafikan, tidak akan diminta. Oke, jadi ada semacam perbedaan ya kalau misalnya di luar negeri ini bahasa Inggris sangat menjadi hal yang utama untuk dipertimbangkan karena mau nggak mau itu menjadi senjata utama untuk hidup di sana, untuk mengikuti perkuliahan di sana. Tetapi juga tidak berarti kita ketika mendapat IELTS sudah bagus gitu ya. Masih perlu juga nih untuk teman-teman melatih academic writing-nya, terutama kalau academic writing akan banyak digunakan saat berkuliah nanti ya Mbak Ratna ya. Dan oke, kalau dari tahap seleksinya seperti apa sih Mbak? Tahap seleksinya kalau tahun lalu kita pada 3 tahap, yaitu administrasi just go or no go, maksudnya lengkap ya terus, enggak lengkap ya di decline gitu kan. Kedua adalah SBK atau seleksi berbasis komputer, basically itu adalah TPA. Kemudian itu jadi saringan, jadi menggugurkan kan. Kalau sudah nanti akan masuk ke substansi. Substansi itu nanti akan ada wawancara di mana ada psikolog, ada akademisi, kemudian ada tentang kebangsaan dan lain-lain. Oke, jadi cukup panjang ya Mbak ya untuk perjalanan seleksinya. Nah, mungkin kalau dari Mas Bona sendiri yang sudah pernah mengalami gitu ya, mengalami seleksi beasiswa PDP ini, boleh diceritain nggak Mas, waktu itu pengalamannya Mas Bona seperti apa? Pengalamannya deg-degan. Gimana tuh Mas deg-degannya? Deg-degan sepanjang bulan kayaknya. Jadi mungkin gini, betul tadi yang Bu Ratna bilang bahwa rajin-rajin cek website ya, website LPDP. Kalau kami kan LPDP, saya ambilnya yang Budi gitu. Rajin-rajin cek di website, rajin-rajin baca buku panduan gitu. Jadi itu yang di awal mungkin sebelum seleksi administrasi, karena memang saya cukup pencemas juga, jadi saya bacain gitu loh buku panduannya betul-betul jeli. Oke, tadi yang Bu Ratna katakan administrasi itu go or no go. Kalau administrasi saya harus lolos, berarti saya harus lengkapi sebaik-baiknya gitu. Mulai dari batas tes bahasa Inggrisnya, IELTS score, kemudian IPK dan lain-lain. Lalu ketika itu sudah saya persiapkan semuanya, itu pun mempersiapkannya dicicil loh, Dit. Jadi dicicil karena ada penulisan statement of purpose, kemudian penulisan research proposal, dan kalau mungkin saya boleh cerita sedikit, perjalanan sebelum seleksi administrasi itu saya kan dapatnya itu tahun 2019 gitu. Dari tahun 2016-2017 itu sebenarnya sudah mulai perjalanan saya menuju ke 2019 untuk dapat beasiswa. Jadi panjang sebetulnya. Sebelum administrasi karena ada research proposal yang harus dituliskan, berarti kan saya sudah harus ada modal dulu gitu untuk penulisan proposal ini. Dan tadi Bu Ratna sudah katakan bahwa kalau ada LOE unconditional itu akan kita bisa submit gitu loh. Dan proses sampai ke LOE unconditional itu pun harus melewati pemberian feedback dari calon supervisor saya yang saya tuju. Jadi saya ingat waktu itu di tahun 2017 itu saya pernah menghampiri calon supervisor saya itu sampai ke Bangkok karena beliau ada penelitian juga dan konferensi di Bangkok, dan kita ketemunya dia tidak bisa mampir ke Indonesia, akhirnya saya mampirin dia gitu. Ibaratnya kayak kelunuwun gitu ya. Intinya gitu. Jadi saya mau dibimbing oleh Anda gitu. Perjuangannya sampai segitunya. Itu sebelum seleksi administrasi. Sehingga saat seleksi administrasi apa yang disubmit mulai dari tes
IELTS, research proposal, statement of purpose dan lain-lain, itu semua sudah melewati perjalanan panjang juga gitu. Nah, selesai administrasi, lalu masuklah ke seleksi berbasis komputer, itu yang tadi Bu Ratna katakan TPA gitu ya, tes potensi akademik. Nah, ini kan senjatanya juga harus cukup, Dit. Senjatanya itu mungkin teman-teman misalnya bisa rajin-rajin latihan soal-soal yang ada, walaupun nggak akan persis sama. Soal-soalnya mungkin adalah similarity gitu, kemiripan-kemiripan, tapi tetap akan apa namanya menguji sekali logika berpikir kita dan lain-lain. Sampai akhirnya waktu seleksi berbasis komputer itu kita bisa melihat langsung hasilnya di luar gitu kan. Walaupun biasanya ada gosip-gosip tuh kan ya, gosip-gosip kalau skor segini nggak lolos loh, kalau skor segini udahlah itu nggak usah didengerin dulu deh gitu. Yang penting kalau misalnya memang teman-teman sudah merasa oke, saya sudah melakukan yang terbaik ya kan, kita lihat nanti pengumumannya bagaimana, apakah lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Nah, deg-degan yang berikutnya lagi ini gitu. Pas dinyatakan oke, lolos seleksi berikutnya yaitu wawancara dan leaderless group discussion, ya kan? Itu semakin deg-degan lagi karena apa? Itu perjalanan apa namanya proses terakhir gitu kan. Kalau saya lolos, saya berangkat dong. Tapi kalau saya nggak lolos, ngulang lagi dong gitu. Jadi macem-macem gitu. Perasaannya tuh kompleks juga gitu. Tapi saya ingat teman saya, kami waktu itu dari psikologi UI cukup banyak juga yang ikut dan kita sama-sama saling menguatkan dan mengatakan bahwa ini kan kompetisi, pasti ada yang menang, ada yang kalah gitu. Kalaupun memang kita belum waktunya saat itu, oke, kita coba lagi mungkin nanti atau dari beasiswa yang lain. Jadi tetap mungkin di sini saya mau ajak teman-teman bahwa walaupun kita mencoba, tapi tetap juga sadari bahwa ada juga kemungkinan bahwa kita tidak diterima bukan karena kita tidak kompeten, tapi mungkin orang-orang yang mewawancara atau psikolog yang mewawancara melihat bahwa kayaknya kamu belum siap. Mungkin saat itu kita belum siap gitu. Tapi kalau misalnya kita dinyatakan lolos, nah ini sudah cerita berikutnya nih. Gitu kan. Itu mungkin pengalaman saya. Mungkin nambahin dikit dari Mas Bona ya, bahwa kesempatan beasiswa tuh sekarang banyak banget, nggak kayak waktu saya dulu gitu kan. Saya dulu tuh kesempatan beasiswanya sedikit sekali. Orang-orang yang bisa sekolah cuma dosen itu lewat dikti waktu itu di zaman saya. Kemudian kalau mau beasiswa yang inward itu kayak misalnya Fulbright AS gitu kan, terus sama USAID, terus Chevening itu inward. Itu kuotanya sangat sedikit sekali gitu, bahkan cuma belasan gitu kalau untuk negara Indonesia. Let's say Fulbright, saya dapat USAID itu cuma sekitar less than 10% di tahun yang sama. Kemudian Fulbright juga cuma 20 orang atau berapa gitu di tahun yang sama. Sekarang sudah banyak banget, beasiswa banyak banget. Jadi kalau memang teman-teman pengen belajar baik di dalam negeri ataupun keluar negeri, selain dilihat cita-citanya juga dilihat lagi kayak semacam milih kamu pengen barang, kamu beli di toko yang mana gitu. Karena misalnya nih Fulbright itu punya, kalau misalnya Chevening itu selalu punya karakteristik tersendiri. Mungkin dia nyari memang teman-teman yang bergerak banyak mempunyai gerakan di daerah timur mungkin gitu kan. Atau Fulbright khusus untuk orang yang bergerak di bidang renewing energy atau misalnya women empowering semacam itu. Itu tolong dicermati satu-satu gitu. Karena semakin teman-teman paham karakteristik beasiswa calon pemberi fundingnya itu akan semakin memudahkan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi kalau misalnya tadi berdasarkan pengalaman Mas Bona, memang perjalanan seleksi untuk tahap beasiswa itu panjang sekali ya teman-teman. Jadi memang kita perlu semacam persiapan yang baik, kemudian banyak mencari informasi, banyak latihan juga untuk seleksi yang perlu latihan, misalnya wawancara atau misalnya TPA. Kemudian juga harus banyak sabarlah, kita jangan mudah menyerah untuk mengikuti atau misalnya menjalani proses seleksi beasiswa itu. Dan kalau kata Mbak Ratna tadi tuh, beasiswa tuh banyak di Indonesia sekarang ya teman-teman. Jadi memang tidak perlu misalnya stick
untuk satu aja. Kita perlu cari informasi apa aja sih beasiswa yang tersedia, dan siapa tahu dari beasiswa-beasiswa tersebut ada yang cocok juga dengan teman-teman. Apalagi kalau misalnya memang minatnya teman-teman atau misalnya penelitiannya itu sesuai dengan fokus dari beasiswa tertentu. Nah, yang menarik adalah ini untuk Mbak Ratna atau Mas Bona mungkin ya. Banyak orang yang berpikir bahwa beasiswanya atau universitasnya nih. Jadi ada yang berpikir bahwa oke, saya coba aja beasiswa apapun, nanti universitasnya tinggal mengikuti. Atau fokus di satu universitas sehingga hanya fokus untuk satu beasiswa juga yang kerjasama lah dengan universitas tersebut. Kalau dari mungkin dari Mbak Ratna ya. Kalau dari Mbak Ratna sendiri, kira-kira bagaimana sih Mbak pandangan yang seperti ini? Kalau aku ngejar kemana misalnya ya, angle-nya agak berbeda, karena kalau dulu saya dapat beasiswa dari USAID, di mana memang USAID ini fokusnya untuk pengembangan government officer gitu kan. Kebetulan aku government officer atau PNS, pegawai ngeri sekali enggak ada. Jadi kalau ciri khasnya mungkin bisa dilihat nih. Kalau ciri khasnya Fulbright, ciri khasnya Chevening, ciri khasnya AAS itu kita apply beasiswa, kemudian dia nanti akan matchingkan profil kita, dilihat dari CV, dilihat dari personal statement-nya gitu kan. Ini anak cocoknya ke universitas mana, dibimbing siapa. Gitu. Karena beasiswa-beasiswa ini memang sudah mempunyai jaringan universitas kerjasamanya. Gitu. Nah, kalau itulah kelebihan beasiswa inward ya. Kalau beasiswa outward kayak LPDP, outward inward itu beasiswa dari negara tersebut menjaring berbagai macam orang dari berbagai negara untuk dikirimkan balik ke negaranya. Jadi duitnya nggak kemana-mana tuh. Duitnya untuk orang lain tapi balik lagi ke negaranya gitu. Sementara kalau LPDP kan outward. Outward ini mengirimkan orang Indonesia ke berbagai macam negara. Kalau dilihat again dibedakan Anda akan apply di beasiswa yang mana gitu. Kalau beasiswa outward, kalau inward seperti tadi dilihat profilingnya, mereka yang akan nge-match kamu sebaiknya ke universitas ini saja. Gitu. Kalau beasiswa outward, mostly ini harus inline dengan tujuan kebangsaan pemberi beasiswa, LPDP ini. Jadi kita harus mengikuti arahan pemerintahan yang sekarang gitu kan, bahwa tujuannya untuk apa ya, kita ngikutin itu gitu, termasuk untuk prioritas bidang studinya, untuk persen tujuannya ataupun untuk universitasnya gitu, karena kita nggak mau kita nggak mau juga asal diterima atau universitasnya mau ngasih diskon yang murah, enggak, kita mau yang terbaik gitu. Oke, jadi memang balik lagi ya Mbak ya sama jenis beasiswa yang kita apply juga dan minatnya. Jadi nggak ada pilihan yang saklek lah istilahnya untuk yang A atau yang B gitu. Tadi kalau misalnya dari mungkin buat teman-teman yang mungkin ada yang baru hadir atau tadi sempat kurang dengar, jadi ada dua jenis beasiswa ya teman-teman. Ada beasiswa inward dan beasiswa outward, di mana beasiswa inward itu biasanya disediakan oleh suatu negara. Kemudian mereka menjaring orang-orang dari dari berbagai negara untuk berkuliah di negara tersebut. Misalnya Australian Awards atau Fulbright, Fulbright, USAID, USAID. Sama Orange, apa tuh yang Orange Tulip punyanya Niso. Oke, itu tadi. Nah, itu beberapa biasanya dari negara tersebut. Jadi kalau kita apply, kita akan kuliah di negara tersebut. Tapi kalau misalnya jenis beasiswa yang lain, yaitu beasiswa outward, di mana misalnya seperti LPDP, itu negaranya menjaring orang-orang dari negara tersebut, dari negara Indonesia, untuk dikirim kuliah ke luar negeri. Begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya dari Mas Bona ini kan sekarang kuliah di Belanda ya Mas ya, untuk memilih jurusan psikologi kesehatan. Waktu itu, apa saja sih Mas yang menjadi pertimbangan Mas Bona untuk memilih jurusan tersebut dan di universitas tersebut? Karena waktu itu kan memang topik-topik penelitian saya juga kebanyakan di tema-tema psikologi kesehatan gitu, terkait dengan kepatuhan minum obat pada orang dengan HIV. Gitu. Dan di Indonesia itu memang sejauh ini targetnya itu kan adalah mencapai triple cascade program gitu, 90-90-90. Jadi 90%
orang yang dites itu tahu statusnya, 90% orang yang sudah dinyatakan HIV itu mau minum obat, dan 90% orang yang sudah minum obat akhirnya virusnya bisa suppressed gitu, bisa sampai undetectable. Sementara sampai sekarang pun Indonesia belum mencapai target tersebut. Nah, itu yang menjadi akhirnya dasar saya gitu, dasar untuk riset saya terkait dengan inisiasi dan kepatuhan minum obat. Dan tema-temanya itu kan sangat tema-tema psikologi kesehatan sekali. Waktu memilih siapa ya kira-kira yang bisa membimbing gitu ya, membimbing penelitian saya ini, saya waktu itu dapat saran, rekomendasi kebetulan dari penerima beasiswa LPDP juga dan kuliah di Master University. Dia mengatakan bahwa di Master University ada satu profesor yang mungkin kayaknya nih tema-temanya juga sama seperti tema-tema penelitiannya kamu nih Bon gitu ya. Lalu saya baca jurnal-jurnalnya gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman juga yang sudah tahu misalnya temanya terkait dengan apa ya, misalnya terkait dengan kepatuhan minum obat gitu. Kemudian ada beberapa artikel-artikel penelitian yang memang menarik dan teman-teman bisa lihat gitu, ada siapa saja sih orang-orang yang bermain gitu, yang menulis keroyokan di dalamnya, mereka dari kampus mana saja, dan itu bisa kita mulai dengan mengirimkan email ke profesor tersebut yang ada di kampus tersebut. Jadi sebetulnya saya bukan milih kampusnya, tapi saya milih siapa nih orang yang memang tepat, yang memang qualified untuk membimbing topik riset saya, gitu. Jadi pilihan kampusnya ya pilihan yang kesekian gitu. Yang penting, oke, ini profesor ini dia mampu dan sangat-sangat expert di bidang ini, gitu. Jadi di Maastricht University ini sendiri, faculty-nya memang Faculty of Psychology and Neuroscience, tetapi untuk psikologi kesehatan sendiri itu di bawah Applied Social Psychology. Gitu. Jadi kita punya lab group sendiri gitu untuk HIV-nya, HIV lab group sendiri. Dan memang untuk mengetahui kredibilitas dari calon pembimbing, kemudian kredibilitas universitas juga, kan itu kan modal-modal juga yang perlu kita tahu gitu ya, untuk memilih ini kita mau ke kampus mana, termasuk negaranya juga gitu loh. Oke, kalau Mas Bona mungkin karena Mas Bona S3 ya Mas ya, jadi kan fokusnya ke riset, jadi memang harus untuk mendekati lah atau mencari supervisor dalam proses perkuliahannya Mas ya. Nah, mungkin Mas Bona boleh share ke teman-teman yang lain, waktu itu seperti apa perjuangannya dalam mencari supervisor atau mendekati supervisor tersebut untuk mau mau membimbing Mas Bona. Saya dikasih link profile calon supervisor saya itu, waktu saya sudah dapat linknya, itu saya baru berani kirim email 2 bulan kemudian. Jadi mengumpulkan keberanian untuk kirim email aja. Karena waktu itu kan merasanya siapalah hamba gitu kan, hanya remah-remah rempeyek gitu. Jadi mencoba untuk, aduh ngumpulin keberanian nih. Di tengah-tengah kesibukan waktu itu masih ngajar, masih membimbing dan lain-lain gitu kan. Jadi mungkin teman-teman di sini yang masih ada pekerjaan gitu ya, untuk mengumpulkan energi, mengumpulkan kepercayaan diri, keberanian, itu pun juga membutuhkan waktu gitu. Saya waktu itu saya ingat 2 bulanan kurang lebih sampai akhirnya memutuskan saya kirim deh gitu. Kalimatnya udah disusun gitu, masuk ke draft gitu, tapi belum berani kirim. Jadi saya buka lagi draftnya, akhirnya saya putuskan saya kirim sekedar untuk bertanya, memperkenalkan diri, nama saya Bona, pekerjaan saya sebagai dosen, dan saya tertarik untuk melanjutkan pendidikan, dan saya tertarik dengan tema-tema ini, dan saya lihat dari jurnal Anda, dari artikel-artikel yang sudah Anda publish, bahwa tema-temanya seperti A, B, C, D, dan lain-lain. Gitu. Itu kita kemukakan. Saya kemukakan. Dan ternyata direspon dengan sangat hangat dan cepat. Nah, itu mungkin satu pengalaman yang wah ini cepat sekali ya diresponnya gitu. Jadi kalau nggak salah hanya beberapa jam, selang beberapa jam saya langsung dibalas emailnya, dan dibalas dengan sangat hangat dan mengatakan bahwa iya, saya sedang membuka kesempatan untuk mahasiswa doktoral yang baru, calon mahasiswa doktoral yang baru. Jadi dari situ baru saya jelaskan lagi rencana saya, jadinya saya akan mencoba beasiswa
beasiswa yang outward berarti ya, tadi seperti yang Bu Ratna katakan. Karena dari calon supervisor tersebut, saya tersebut, dia juga waktu itu mengatakan bahwa kami di sini sedang tidak membuka juga gitu kesempatan untuk meng-hire PhD student. Berarti kamu harus cari dana sendiri gitu. Jadi akhirnya saya jelaskan, oh ya di Indonesia kami punya beasiswa ini dan caranya seperti ini. Saya berencana untuk mendaftar itu di tahun sekian. Tahun 2019 berarti waktu itu saya mendaftarnya kan ya, karena akhir tahun 2019 itu saya dinyatakan lolos. Jadi di tahun itu email-emailannya yaitu dari tahun 2016 2017 itu gitu. Sampai akhirnya sudah diminta kirimkan research proposal, dikirimkan feedback, dan mungkin karena ini ya, kan calon supervisor juga pasti pengen tahu kita gitu, kita itu seperti apa, apakah akan cocok atau enggak. Jadi kayak apa ya, cari jodoh. Nah itu benar Bu Ratna, cari jodoh gitu. Ya, jadi dia juga nggak mau mungkin supervisornya ta'aruf sama Mas Bona. Ta'aruf ya, benar. Bisa. Benar. Jadi karena dia bilang, oke, saya ada rencana ikut konferensi, saya ada riset di Thailand gitu. Bagaimana kalau kita ketemu di Bangkok? Waktu itu dia rencananya ada ke Bangkok sama ke Jogja juga. Tapi yang Jogja kebetulan akhirnya cancel gitu kan. Jadi dia nggak jadi mampir ke Indonesia. Kalau jadi mungkin ya duitnya saya lebih dikit kan keluarnya gitu. Jadi saya ke Jogja aja gitu. Tapi tidak gitu. Beliau ke Bangkok, ya udah saya kejar kenalan di Bangkok. Dia menjelaskan tentang banyak hal, kehidupan studi doktoral itu seperti apa, berapa banyak artikel yang harus saya publish kalau saya dinyatakan diterima, gitu kan, dan apa yang harus saya lakukan, sambil bimbingan juga, gitu. Jadi sebetulnya saya ke sana juga bimbingan untuk research proposal saya. Kemudian saya balik lagi ke Jakarta, perbaiki lagi research proposal saya, dan kesempatan yang berikutnya kita harus bertemu lagi, bimbingan tatap muka lagi, dan beliau ke Bangkok lagi, saya susulin lagi ke Bangkok. Jadi waktu itu saya ingat saya 2 kali gitu sampai ke Bangkok. Dan tahun 2018 sebelum apply LPDP-nya, saya ingat saya dapat beasiswa juga untuk ikut AIDS conference di Amsterdam, dan supervisor saya juga salah satu speaker di konferensi tersebut, dan itu konferensi yang besar sekali, dan saya bersyukur karena waktu itu saya dapat beasiswa AIDS Conference, berarti kan ini menjadi modal besar juga gitu, modal bagus juga untuk apply beasiswa gitu. Dan akhirnya kita ketemu lagi di Amsterdam. Dan ya akhirnya ya 2019 dengan berbagai perjalanan menuju beasiswanya. Benar-benar seperti cari jodoh ya Mas ya, perjuangannya benar harus kita samperin, dan kalau misalnya itu gimana pun caranya kita tetap bisa mengusahakan mendapatkan supervisor ini gitu. Nah Mbak Ratna, ini kan kalau kasusnya Mas Bona tadi kan untuk konteks S3 ya Mbak ya, karena harus riset. Kalau mungkin teman-teman di sini ada juga yang baru lulus S1 dan ingin melanjutkan ke S2. Nah kalau untuk S2 ke luar negeri, apakah ada cerita semacam ini nggak sih Mbak, atau proses semacam ini? Proses semacam ini, kalau ya magister itu terbagi jadi 2 juga Mbak. Kalau doktoral itu mostly kan by research ya, by research, terutama kalau yang di Europe sama di Australia itu by research. Yang by taught plus research itu hanya di US untuk doktoral. Karena kalau di US itu 2-3 tahun pertama tetap kayak Indonesia lah, harus ngambil kelas dulu baru nanti riset gitu. Sementara kalau di Europe sama di di British Commonwealth lah, intinya di British Commonwealth itu teman-teman harus langsung terjun ke riset gitu. Kalau untuk magister ada 2 macam nih, magister research atau magister yang full by taught. Nah, tergantung lagi dilihat kebutuhannya teman-teman. Kalau teman-teman memang sangat in-deep tertarik cuma pengen riset doang, aku pengen mendalami ini doang nih gitu. Apakah virus misalnya, apakah virus ini imun nggak sih sama buat orang Indonesia misalnya? Ya, Anda bisa milih yang by riset. Kalau yang magister by riset prosesnya kurang lebih proses masuknya kurang lebih sama kayak yang dikemukakan Mas Bona tadi. Kemudian kalau yang by taught kurang itu sama kayak proses S1.
Di awal universitas punya syarat IELTS minimal sekian. Kalau di US pasti ada GRE atau GMAT, tergantung itu kedokteran, education atau ekonomi gitu, macam-macam tesnya. Nah itu asal Anda lulus gitu kan, qualified ya pasti, and you bring your own money gitu, pasti akan lulus bisa sekolah di sana gitu. Nah bedanya di situ, lebih bagus yang mana gitu. Kalau ditanya ya lebih bagus yang mana, saya nggak bisa bilang bahwa lebih bagus yang A atau lebih bagus yang B, karena masing-masing punya keunggulan sendiri gitu. Sangat tergantung kebutuhan teman-teman. Again, sangat tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau Anda adalah dosen atau peneliti, langsung terjun aja ke riset, karena memang nanti kedepannya tiap hari bahasa Jawaku keluarnya uplekannya di situ, kerjaannya gitu, riset gitu. Tapi kalau memang kayak entrepreneur atau mungkin dosen muda. Tapi kalau untuk dosen, calon dosen, saya sangat sarankan tidak full by thought. Jadi teman-teman harus saran saya harus ngambil program magister yang separuh-separuh, yang ada tautnya, tapi juga harus ada tesisnya. Gitu. Oke, jadi memang itu tadi kan untuk yang dosen ya Mbak MC, kalau misalnya tertarik untuk mengambil yang full thought itu harus pakai yang ada tesisnya juga Mbak ya. Jadi maksudnya jangan sampai full gitu, half lah istilahnya. Ya, tergantung teman-teman butuhnya apa gitu. Beberapa program mengganti tesis atau riset dengan internship. Kayak MBA program itu mostly entrepreneur itu nggak ada tesis, tapi dia full internship. Internshipnya itu magang di sana, kayak hampir sama kayak profesi psikologi. 2,5 tahun magang terus gitu. Jadi tergantung kebutuhannya teman-teman. Teman-teman pengennya mau jadi apa? Mau butuhnya memang praktikal atau butuhnya nemuin teori atau membutuhkan teori, dah itu aja. Oke, jadi memang kalau misalnya kita bisa lihat dari obrolan tadi ya dengan Mas Bona dan Mbak Ratna, ada 3 poin yang ada 1 poin penting yang memang menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan kita dalam proses seleksi beasiswa, yaitu memahami diri dan tujuannya. Jadi apa sih yang kita mau raih, apa yang mau kita gapai ke depannya, dan apa minat kita, sehingga hal tersebut jadi membantu kita untuk menentukan universitas, kemudian menentukan jurusan, menentukan course yang mau diambil seperti apa, dan yang pasti itu juga akan mempermudah kita untuk proses seleksi beasiswanya. Nah, untuk teman-teman, habis ini kita akan ada sesi tanya jawab sebentar. Jadi kalau teman-teman sudah ada pertanyaan, kita akan silahkan langsung ditulis di kolom chat aja, nanti bisa langsung ditanyakan ke narasumbernya. Sekarang kita akan kita akan selingan sebentar untuk foto bersama, jadi teman-teman yang ada bisa menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama. Boleh dinyalain teman-teman videonya? Nanti akan ada yang screenshot untuk foto dokumentasi kita. Hitungin dong, Mas. Ada berapa nih yang sudah nyalain video? Sejauh ini ada 10, 15. Ada lagi? Mungkin lagi siap-siap kali ya, ada yang belum pakai jilbab, jadi harus cari jilbabnya dulu. Atau pakai... Oke. Kak Salim, kita mau di... Oke, teman-teman semua sudah siap semua ya. Aku hitung sampai 3 ya. Ini ada 3 window juga, jadi tahan dulu senyumnya ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Dan window terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Silakan dilanjutkan, Kak Dita. Terima kasih Kak Salim untuk sesi fotonya. Nah, teman-teman ada yang udah punya pertanyaan dan pengen tanya ke narasumbernya, boleh banget tinggal nyalain mikrofonnya atau mungkin tulis di kolom chat.
Oke, di chat aja ya. Atau bisa juga pakai fitur raise hand ya, teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan pertama dari Andika Prasetya, Psikologi UI 2014 ya, Andika ya. Mau nanya ke Mbak Ratna, kalau untuk MBA, karena memang fokusnya adalah praktik dan bangun bisnis sendiri, berarti yang lebih punya value untuk apply adalah pencapaian bisnis yang sudah dipunya ya Mbak? Atau impact apa yang sudah diberikan? Oke, silakan Mbak Ratna. Bos. Karena kalau kenapa kita nggak cuma melihat pencapaian bisnis, karena kita bisnisnya itu untuk siapa? Is it for yourself atau untuk impact-nya bisa lebih besar dirasakan oleh masyarakat? Itu akan jadi bahan pertimbangan utama kita. Oke, jadi bisa dua-duanya ya, Mbak, ya untuk menjadi pertimbangan gitu. Tapi kalau misalnya dari Mas Andika sendiri ada yang mau ditanyain? Ditanya lagi follow up-nya untuk jawaban dari Mbak Ratna? Ya udah cukup, Kak Dita. Terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Andika untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Boleh langsung. Katanya masih muda-muda semua, aku jadi merasa tua tau. Berarti ini kita perlu apresiasi Mbak, karena mereka sudah menyiapkan diri mencari informasi tentang beasiswa dan studi di luar negeri sejak dini gitu ya. Oke, kalau misalnya memang nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut dulu untuk selanjutnya nih. Nah, tadi kita sudah membahas aspek-aspek apa ya, yang lebih ke fokusnya ke akademis ya untuk penentuan pemilihan kuliah atau universitas. Nah, mungkin ada aspek-aspek lain yang bisa jadi pertimbangan seseorang untuk memilih kuliah, misalnya tempat tinggal atau misalnya ada teman atau enggak. Nah, kalau mungkin dari Mas Bona waktu itu ada pertimbangan apa sih Mas selain pertimbangan akademis untuk memilih universitasnya atau kota tempat ditujunya? Gak ada pertimbangan apa-apa. Bener-bener waktu itu murni karena saya pokoknya pengennya ya supervisor tersebut gitu yang bimbing penelitian saya ke depannya, karena kan kita bicara kalau untuk studi doktoral ini 4 tahun gitu ya, kurang lebih 4 tahun. Kalau untuk Budi 3 tahun plus 2 semester bisa ditambahkan dengan evaluasi, itu kalau untuk Budi. Tapi kalau untuk yang tadi yang teman-teman atau mungkin negaranya gitu, itu mungkin nomor sekian gitu, karena untuk menempuh studi doktoral sendiri nggak bisa dipungkiri bahwa social support itu sangat-sangat diperlukan. Makanya mungkin kalau dari LPDP sendiri kan menyediakan juga gitu dana kalau memang ada penerima beasiswa yang sudah memiliki suami, memiliki istri, ingin membawa serta gitu keluarganya. Karena saya melihat sekali gitu ke teman-teman saya di sini yang ketika mereka baru sampai sendiri tapi sudah berumah tangga, itu nangisnya tuh kalau malam tuh bener-bener nangis udah nggak ngerti lagi deh itu kayak gimana. Kita kita hanya bisa duduk di samping dia gitu, hanya untuk mendengarkan gitu kan betapa rindunya dengan anak-anak, dengan suami gitu atau dengan istri. Jadi social support itu sangat-sangat penting, sehingga ketika teman-teman ingin memilih juga, kalau memang sudah tahu ini kayaknya saya ingin ke jurusan yang ini yang saya minati gitu. Kemudian negaranya ini, di negara tersebut apakah memang sudah ada jangan-jangan mungkin sudah ada keluarga gitu, keluarga yang tinggal di situ, atau mungkin kenalan gitu. Nah, ini kan eranya dengan era sosial media seperti ini, kita bisa cepat ya tanya-tanya gitu kan, siapa sih yang punya teman, siapa sih yang punya kenalan. Dari situ kan bisa mulai juga bangun networking gitu. Karena dulu saya ingat waktu seleksi substansi tahap terakhir ketika wawancara gitu, psikolognya itu nanya ke saya gitu, kamu ada keluarga di Belanda? Nggak ada gitu. Lalu kamu gimana nanti survive saya yakin kok Bu, saya orang yang sangat
mudah bersosialisasi gitu, sehingga walaupun ada musim dingin gitu sampai kan kalau musim dingin kan kita rentan dengan seasonal affective disorder gitu ya kan, winter atau disebutnya winter depression. Tapi saya tahu gitu, saya mudah bersosialisasi, saya mudah cari dukungan sosial dengan teman-teman yang baru atau keluarga saya yang baru nanti di sana, sehingga saya nggak akan khawatir dengan hal tersebut. Dan ternyata benar gitu loh. Di sini saya dapat banyak teman-teman baru. Kita pasti di tiap negara kan ada PPI ya. Ya. Ada PPI gitu. Jadi kita keluarga di sini dengan anak-anak PPI kita sama-sama satu keluarga, kita sering makan bareng, sering ada acara bareng. Nanti tiba-tiba bisa ada yang punya bakat-bakat terpendam itu muncul gitu, yang jago bikin sambal korek, yang jago bikin cireng gitu kan. Jadi itu mungkin hal-hal yang sebelum berangkat itu kayak sepele, tapi ternyata sangat-sangat penting gitu untuk menentukan juga, oke, saya di sana ada teman nggak ya, saya di sana ada keluarga. Kalaupun nggak ada, nggak usah khawatir gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa betul-betul tidak ada orang yang memang dikenal, percayalah orang baik itu di mana aja ada gitu, pasti ada. Wah, mantap sekali nih pandangan dari Mas Bona ya. Jadi kalaupun kita tidak ada, mungkin saat sebelum berangkat belum ada kenalan, belum ada teman, nggak usah ragu karena yakin aja akan ada orang baik di mana aja. Tapi Mas Bona mungkin ini nih, tadi kan Mas Bona sempat sebut PPI ya. Teman-teman yang belum tahu, PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia, betul ya Mas ya? Iya. Nah, kalau dari Mas Bona sendiri, menjalin pertemanan dari teman-teman dari kewarganegaraan lain nggak sih Mas? Saya ada, kebetulan satu departemen kan untuk PhD student yang lain itu ada yang memang asli Belanda, kemudian ada yang dari Latvia, ada yang dari Turki, ada yang dari Saudi Arabia gitu. Satu ruangan saya ada yang dari Saudi Arabia dan satu lagi dari Indonesia juga. Jadi kami pasti ada semacam kayak departemen meeting atau section meeting itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu kan. Dan mungkin kita juga harus tahu juga gitulah karakter dari negara tersebut itu bagaimana. Kalau orang-orang Belanda biasanya mereka sangat-sangat menghargai sekali boundary gitu, batasan. Jadi kalau misalnya memang kolega berarti memang kamu dan saya adalah kolega. Tapi kalau misalnya teman, biasanya orang Belanda tuh sudah menganggap kita teman yang memang bisa akhirnya kayak lebih dari sekedar kolega, itu biasanya kalau udah diajak ke rumahnya atau ke apartemennya gitu. Itu budayanya mereka seperti itu. Jadi saya juga akhirnya dapat juga teman di sini karena dia akhirnya mengajak saya juga ke apartemennya dia. Kita makan, kemudian kita jalan-jalan dan mengenalkan saya kepada kota ini, kepada kota Maastricht. Itu kalau dari negara lain gitu. Kalau untuk teman-teman Indonesia kan kita pasti akan sering sekali berinteraksi dan tidak ada hendaya bahasa gitu ya. Kalau dengan orang negara lain kan kita pasti akan mikir 2 kali gitu untuk vocabulary-nya gitu. Oke, jadi memang perlu juga ya Mas ya untuk bangun relasi dengan teman-teman dari keluarga negara lain gitu ya, karena mumpung di luar negeri juga gitu, kita perlu memperluas pertemanan atau memperluas wawasan terkait budaya-budaya lain juga. Jadi apa yang kita dapatkan di luar negeri di negara tersebut tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan akademis kita, tetapi juga bisa mendukunglah kemampuan sosial kita. Kalau dari Mbak Ratna sendiri, seperti apa sih Mbak pengalamannya waktu itu ketika berkuliah di Amerika? Saya di University of Massachusetts itu kotanya namanya Amherst. Itu gue nggak bisa bilang kota karena itu dusun. Maastricht juga dusun kan, kecil. Kota satu garis gitu kan. Di situ cuma ada CVS itu apotek. Cuma ada satu apotek, satu Starbucks, kemudian ada satu toko es krim, kemudian pokoknya kecil lah, kecil. Kotanya satu garis gitu. Kemudian di situ cuma ada 6 orang Indonesia yang nyebar-nyebar, maksudnya jauh-jauh gitu. Saya 6 bulan pertama saya di dorm yang khusus cewek. Yang walaupun khusus cewek, tapi ya orang cowok juga bisa masuk gitu kan. Terus kemudian di semester selanjutnya, semester kedua saya ngekos. Di dorm itu saya satu kamar dengan orang Brazil, dengan cewek Brazil. Di mana ya kita harus adaptasi dengan segala macam
kebiasaannya dia gitu kan. Waktunya dia tidur, gue bangun dan sebagainya. Mau nggak mau harus terbiasa. Terus semester selanjutnya saya ngekos di satu rumah, di mana satu rumah itu ada 6 kamar, kita sharing kitchen, kita sharing bathroom. 6 orang itu ada orang ada orang Thailand, ada orang India, ada orang Jepang, ada orang Brasil, ada orang Amerika. Ya, gitu ada 6 itu ya mau nggak mau kita tiap hari harus berinteraksi dengan orang itu. Kalau mencari kenyamanan, saya nggak punya pilihan waktu itu. Kalau pengen nyaman ya aku berdekatan dengan orang Indonesia gitu. Cuma kan nggak ada, aku nggak punya opsi gitu. Mau nggak mau, kalau kamu mau gini loh, kita tuh manusia kan dikasih akal untuk berpikir gitu. Nggak bisa kemudian kamu mau datang ke negara dingin, kamu kedinginan, terus simsalabim, aku nggak mau ke sana, atau kecuali bahwa kamu bisa mengubah jadi negara panas, kan nggak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Kalian kita harus adjust, kita harus adapt. Ya kalau dingin ya pakai jaket gitu kan, pakai boot dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu berat di awal? Ya berat. Apalagi kayak gue LDR yang walaupun akhirnya nggak jadi gitu. Iya itu berat itu. Tapi teman-teman nanti akan nemukan ritmenya kok, bahwa dari semua apa yang Anda lakukan, dari semua proses yang ada itu selalu ada nilai atau ada hikmah yang bisa diambil. Aku yang tadinya nggak bisa masak jadi bisa masak gitu kan. Kemudian yang kita harus berinteraksi dengan orang, kita harus beradaptasi dengan orang, kita yang tadinya semuanya berbagi, terus tiba-tiba barangnya hilang tuh sering banget. Aku beli beras karena sharing kitchen, berasnya hilang tiba-tiba. Atau beli susu, kemudian susunya tiba-tiba yang harusnya belum habis jadi habis. Atau kita udah sampai ditandain tuh, kita tuang gitu kan, kita garisin sampai segini, ternyata susunya encer, ditambahin air sama orang lain di situ. Tinggal pintar-pintarnya kita kok gitu. Bagaimana kita beradaptasi, bagaimana kita menyesuaikan diri. Jadi dari semua pengalaman itu, aku yang satu ambil bahwa orang yang bisa sukses itu bukan orang yang pintar, enggak. Bukan orang yang beruntung, enggak. Tapi orang yang bisa beradaptasi dengan cepat. Apapun kondisinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau keluar negeri gitu, aku sarannya justru jangan deket-deket sama orang Indonesia gitu. Jangan satu kampung sama orang Indonesia, jangan satu flat sama orang Indonesia. Bukan masalah apa-apa. Tapi ketika Anda punya kesempatan keluar negeri, itu justru kesempatan Anda untuk menguji, kalau saya menguji diri saya sendiri seberapa tough saya untuk bisa keluar dari zona nyaman. Once ketika kita keluar dari zona nyaman, maka akan ada banyak value yang bisa kita dapat, akan ada banyak skill yang secara nggak sadar kita olah melalui proses tersebut. Gitu, Mbak. Oke. Jadi kalau dari Mbak Ratna sendiri merekomendasikan juga kita boleh lah tentunya untuk membangun hubungan dengan sesama mahasiswa Indonesia, tetapi jangan sampai membatasi diri dan hanya mau berteman dengan sesama teman Indonesia juga, karena mungkin tadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bergaul dengan orang dari kewarganegaraan lain juga akan sangat membantu kita untuk mengasah kemampuan kita untuk beradaptasi. Dan kalau kata Mbak Ratna tadi, orang yang sukses bukan orang pintar, bukan orang beruntung, tapi orang yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, ada beberapa pertanyaan nih Mbak dan Mas Bona yang sudah masuk ke kita. Yang pertama dari Telma Gatia, seberapa penting sih experience atau exposure terhadap bidang studi yang kita mau dengan kemungkinan diterima beasiswa di bidang studi tersebut? Contoh, kalau mau ambil clinical psychology, apakah perlu ada experience di area klinis juga? Oke, silakan Mbak Ratna atau Mas Bona, boleh siapapun menjawab. Ya, kalau aku masih simpel, nggak mungkin kalau kamu ditanya, jadi kenapa kamu mau belajar clinical psychology? Tolong kemukakan pengalaman atau highlight pentingnya seberapa penting. Karena aku nggak mungkin aku jawab, kalau menurut teori clinical psychology atau kalau menurut buku clinical psychology, kan nggak mungkin kan. Then maka teman-teman harus punya pengalaman yang sudah diterapkan sendiri. Itu akan lebih mudah diceritakan atau lebih mudah untuk mengalirnya gitu. Karena teman-teman tahu bener, oh gue ternyata
butuh ini ilmu gitu, nanti akan penerapannya akan kemana dan kemana gitu. Oke, kalau dari Mas Bona ada yang mau ditambahkan Mas terkait ini? Iya, sama sih sebetulnya karena mungkin dari cerita yang tadi saya share juga kan awalnya saya dari komunitas juga gitu untuk membantu mereka sebagai konselor dan itu yang saya angkat juga gitu untuk fokus di health psychology ini terkait dengan inisiasi dan kepatuhan minum obat pada orang dengan HIV. Jadi saya bisa cerita banyak sekali, tidak hanya secara tertulis, tapi juga sampai ketika wawancara. Kalau secara tertulis kan kita harus bikin itu ya, statement of purpose, research proposal, dan lain-lain. Itu secara tertulisnya gitu. Dan itu butuh skill yang lain lagi gitu. Tapi ketika saat wawancara, kalau memang nanti lolos sampai ke tahap akhir, itu kan pasti akan ditanyakan, itu berdasarkan apa yang memang sudah kita alami. Oke. Nih mungkin ini pertanyaan tambahan dari saya nih Mbak Ratna dan Mas Bona. Kalau misalnya sebelumnya dia belum ada pengalaman di situ di bidang tersebut, tetapi dia melihat bahwa di masa depan individu tersebut orang itu akan pengennya terjun di bidang yang dia inginkan, tapi mungkin berbeda dengan apa yang dia sekarang tekuni. Kira-kira kalau seperti itu bagaimana Mbak? Atau Mas kesempatannya? Mas Bona dulu mungkin, Des. Aku izin jawab Pak Arya sebentar. Monggo Mas Bona. Aku kalau saya mungkin gini ya Ditya, mungkin bisa saja gitu, mungkin bisa saja gitu. Kalau memang ada potensi-potensi ke depannya, tapi tentu kan pasti harus ada alasan-alasan yang juga konkret gitu. Kenapa ingin memilih bidang tersebut dan potensinya seberapa besar dan kontribusinya nanti akan bagaimana. Kembali lagi kan kontribusi itu yang kita lihat gitu loh. Tapi kalau saya sih tetap kalau misalnya memang melihat ada potensi, berarti kan ada pengalaman sebelumnya yang mungkin juga mengantarkan kepada arah potensi tersebut, walaupun mungkin tidak banyak. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Bona untuk opininya terkait hal ini. Dari Mbak Ratna gimana Mbak? Ini yang pertanyaan yang mana? Yang apakah juga sudah keterima di universitas yang dituju akan mempersyaratkan untuk keterima di LPDP gitu? Belum Mbak, jadi tadi yang kan mana? ada pertanyaan dari Thelma Gatia kalau tentang exposure atau experience. Nah, kalau misalnya ternyata exposure-nya kurang, tapi orang ini memiliki keinginan untuk kontribusinya di situ di masa depan, kira-kira seperti apa Mbak? Apa ya kalau aku bilang ya? Kalau kayak misalnya nih, aku mau menyontohinya simple aja, logiknya gini aja deh. Kamu dilamar cowok, gitu kan? Terus cowoknya bilang nanti kita akan hidup di rumah mewah, deh, gitu. Nanti kamu akan hidup enak misalnya. Terus ceweknya nanya, untuk menuju ke sana usahamu sudah seberapa besar? Dah, silakan Anda simpulkan sendiri. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa exposure, experience itu juga penting karena memang biasanya sangat akan menentukan bagaimana kita mungkin merancang kehidupannya, merancang rencana perkuliahannya sampai nanti jangan lupakan kontribusinya tuh apa setelah berkuliah di luar negeri, sudah mendapatkan beasiswa dan balik lagi ke Indonesia. Mudah-mudahan jawaban tadi menjawab ya untuk Thelma Gatia. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Novi Lasi Sulistyo. Apa yang secara esensial membuat seseorang gagal menerima beasiswa selain masalah administrasi? Silakan Mbak Ratna mungkin yang. Karena dia nggak tahu apa yang dia mau. Ada beberapa orang yang apa ya itu tadi kayak tadi jawabnya ngawang-ngawang gitu. Karena dia nggak punya experience, dia nggak paham gue butuh ini buat apa, kedepannya untuk apa dan mau apa. Ada yang sekedar bahwa kenapa harus ke Universitas Maastricht misalnya jika Mas Bona gitu. Dia bisa menjelaskan dengan cukup detail bahwa Maastricht itu universitas yang seperti apa, keunggulannya apa. But then dia nggak bisa mengkonekkan kenapa gue butuh Maastricht. Kenapa nggak ke universitas lain? Ketika gue challenge misalnya, aku wawancara, kenapa nggak ke Harvard? Ke Harvard ini ada profesor ini yang juga di bidang yang sama yang lebih bagus. Dia nggak bisa jelasin itu. Mostly jatuhnya di situ. Oke, jadi memang ini untuk Mbak Novilasi Sulistyo dan buat teman-teman yang ada di sini. Jadi ketika masalah administrasi kalau masalah administrasi mungkin jelas ya, karena kita kurang upload dokumen atau misalnya dokumen tidak sesuai dengan requirements. Nah, untuk tahap-tahap selanjutnya itu biasanya dilihat apakah memang
orang ini tahu apa yang dia inginkan. Balik lagi tadi ke poin yang kita sempat bahas sebelumnya tentang mengenali diri, mengenali tujuan kita, apa yang kita mau, itu sangat menjadi berperan penting lah dalam menentukan apakah orang bisa atau akan gagal menerima beasiswa. Kalau dari Mas Bona, ada yang mau ditambahkan Mas terkait hal ini? Kalau saya mungkin sedikit menambahkan untuk yang masalah administrasi ini, kadang-kadang banyak yang ngeyel juga loh, Dit, gitu. Oke, Jadi aku udah masukin kok itu IELTS score-nya udah kok, udah memenuhi standar gitu kan. Ternyata itu IELTS score udah lewat batasnya, udah mungkin tes yang 3 tahun yang lalu, kayak gitu-gitu loh. Jadi udah expired. Kemudian misalnya terkait dengan LOA, Letter of Acceptance, gitu. Ada mungkin yang mintanya itu harus tanda tangan dari misalnya dari dekan, gitu kan, LOA-nya. Jadi bukan dari LOA supervisor, bukan tanda tangan LOA supervisor. Itu hal-hal detail kayak gitu yang betul-betul harus dibaca di buku panduan. Banyak mungkin saya dengar-dengar juga gitu dari teman-teman yang nggak lolos seleksi administrasi, alasan-alasannya seperti itu, tapi ketika ditelusuri lebih jauh, ya sebetulnya karena melupakan atau miss hal-hal detail. Ya, kalau untuk hal-hal administrasi gini, kalau memang lolos, nah itu udah tahap selanjutnya terkait dengan seleksi berbasis komputer yang TPA itu kan sudah betul-betul harus kita kerahkan kemampuan kita. Nah, baru berangkat ke yang tadi wawancara yang tadi seperti Bu Ratna katakan, kalau udah jawabannya ngawang-ngawang ya udah selesai lah gitu kan, nggak ada poin plus lagi gitu. Oke, berarti kalau yang saya dapatkan dari penjelasan Mas Bona barusan, memang inilah pentingnya persiapan untuk apply beasiswa itu udah dari jauh-jauh hari. Karena apa? Karena ketika tahap pertama itu pasti administrasi dan banyak sekali dokumen yang harus diupload gitu. Bahkan selain dokumen yang diupload pun kita harus cek lagi apakah dokumen ini sudah sesuai yang diminta. Kemudian untuk IELTS tadi apakah apakah belum expired? Dan kalaupun expired, kita juga harus persiapkan ngambil tes IELTS lagi gitu teman-teman. Akhirnya harus tes lagi. Iya, harus tes lagi. Kalau misalnya ternyata tes keburu mendekati deadline-nya, itu kan jadinya rugi di kita juga gitu. Jadi memang ketika tahap administrasi pun perlu ditekankan, perlu dicek juga kapan deadline-nya, dan jangan sampai kita upload mendekati hari terakhir, karena bisa jadi ada masalah server, masalah dokumen yang ternyata lupa untuk di-upload, dan berbagai macam masalah yang mungkin tidak kita perkirakan di awal. The devil is on the details ini memang. Ya, benar itu. Detail, jadi ada segalanya ya untuk tahap administrasi itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya untuk Mbak Novilasi Sulistyo. Ada pertanyaan lagi dari Mas Andika Prasetya. Yang tadi sudah tanya, mungkin ada pertanyaan follow up. Apakah jika sudah keterima di universitas yang dituju akan memperbesar chance untuk keterima LPDP? Silakan. Kalau untuk PTUD ya, PTUD itu perguruan tinggi utama dunia itu iya, kalau yang lain enggak. Oke, jadi kalau sudah perguruan tinggi utama dunia ini memang seperti sudah jaminan ya Mbak ya, kalau misalnya sudah keterima di universitas. Enggak jaminan penuh juga sih, tapi chance-nya lebih besar. Oke. Semoga bisa menjawab ya Mas Andika, karena itu jawabannya sudah cukup gamblang gitu ya. Ada pertanyaan terakhir dari pertanyaan terakhir untuk sekarang. Jadi teman-teman yang masih mau nanya masih boleh dilanjutkan. Apa yang bisa dipersiapkan sejak dini oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan beasiswa S2? Dan pengalaman apa yang kira-kira relevan dan dipertimbang? Oke, kita break satu-satu ya, breakdown pertanyaan satu-satu. Pertama, apa yang bisa dipersiapkan sejak dini oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan beasiswa S2? Silakan Mas Bona atau Mbak Ratna. Bu Ratna kali. Mungkin Mbak Ratna dulu. Iya, ntar dulu. Apa yang harus dipersiapkan sejak dini oleh mahasiswa? Nah, ini S2-nya mau ke dalam mau ke luar negeri. Kalau keluar negeri, again bahwa bahasa itu yang pertama dan utama. Kemudian Anda harus siap untuk itu tadi go deep down on the details itu. Apa sih yang kira-kira dari pemberi beasiswa yang diinginkan itu profilnya seperti apa gitu. Anda cocoknya kalau misalnya pemberi beasiswanya cenderung memberikan
beasiswa kepada profil-profil peneliti gitu kok. Misalnya berarti kalau Anda tipe-tipe pemimpin yang lebih senang mimpin BEM, mungkin harus mulai ngelirik beasiswa yang lain gitu kan. Detailsnya di tiap kategori beasiswa itu tolong dicermati dengan baik-baik. Kemudian Anda pengennya apa? Ini simpel sih, kamu pengennya apa gitu. Pengennya mau jadi apa? Mau ngambil ilmu apa? Di universitas mana dan kenapa? Kemudian itu nanti kayak semacam itu nanti manfaatnya untuk Indonesia apa? Itu details yang harus Anda cermati dan harus bisa Anda jawab dengan baik gitu. Oke. Jadi kalau misalnya persiapan ya, ada 2 poin utama dari Mbak Ratna adalah yang pertama persiapan bahasa, karena mungkin kalau misalnya memang sejak dini bisa sekali mungkin les dulu atau misalnya belajar lewat internet terlebih dahulu, lalu coba ikut semacam prediction untuk IELTS, sehingga nanti ketika sudah waktunya untuk kita fix berencana untuk ambil beasiswa, kita juga bisa mempertimbangkan kapan kira-kira saya harus mengambil ujian IELTS-nya. Dan yang kedua adalah detail, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai diri sendiri, mengenai universitas, mengenai jurusan, dan mengenai beasiswanya juga. Kalau dari Mas Bona, gimana Mas kira-kira? Apa sih persiapannya untuk bisa mendapatkan beasiswa S2? Saya mungkin menekankan tadi yang go deep down to the details itu, kalau bisa sih teman-teman saya sarankan ada satu folder khusus juga gitu ya. Satu folder khusus di laptopnya gitu, di komputernya. Itu semua ada di situ gitu, terkait dengan misalnya informasi tentang beasiswa. Informasi beasiswa mau yang mana gitu, mau yang LPDP mau yang Stunet dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misalnya mau ambil S2 gitu ya. Kemudian dari tiap-tiap folder itu nanti misalnya persyaratannya apa saja, itu di breakdown dulu gitu. Betul-betul diperhatikan, betul-betul dicatat, dan tanggal-tanggalnya itu yang juga harus jadi perhatian gitu. Tadi yang Dita juga udah sampaikan gitu ya, jangan sampai mepet-mepet karena siapa tahu nanti servernya tiba-tiba bermasalah dan lain-lain, itu kita udah di luar kendali tuh gitu. Jadi kalau bisa lebih cepat lebih baik submit, itu akan jauh lebih aman dan nyaman. Itu kalau untuk betul-betul di tahap awal. Jadi kalau memang apa sih yang bisa dipersiapkan, tidak hanya untuk beasiswa S2 tapi juga untuk S3, mungkin antara lain itu. Oke, thank you Mas Bona untuk tambahan informasinya nih. Mudah-mudahan bisa menjawab Mbak Syifa Nadia. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mbak Syifa Nadia adalah pengalaman apa yang kira-kira relevan dan dipertimbangkan oleh pihak pemberi beasiswa, dan mana yang lebih baik, mendapatkan LOA dulu atau beasiswa? Silakan Mbak Ratna. LOA dulu atau beasiswa dulu, ini kayak telur dulu apa ayam dulu gitu kan. Sebetulnya kalau di LPDP mah either way bisa sih. Mau LOA dulu bisa, mau beasiswa dulu bisa gitu. Sebetulnya intinya kayak tes psikologi deh. We trying to fit the person gitu kan, with the funding, with the university. Itu susahnya di situ. Jadi nggak selalu mesti bahwa dapat beasiswa dulu pasti akan dapat LOA, kemudian dia pasti akan berangkat, enggak. By far kita sudah memutus kurang lebih sekitar mungkin sudah 1.000 kali penerima yang sudah masuk pipeline, but by the time mereka gagal untuk dapat sekolah gitu. Kalau yang dapat LOA dulu belum tentu juga, kalau dia nggak fit in dengan profil kita ya dia nggak akan dapat beasiswa. Jadi memang tidak ada syarat ya, maksudnya tidak ada yang lebih baik karena keduanya itu akan menjadi pertimbangan ya Mbak dalam proses penerimaan sebagai awardee gitu. Kalau mungkin dari yang terkait pengalaman yang relevan dan dipertimbangkan oleh pihak pemberi beasiswa tuh pengalaman seperti apa sih Mbak? Kita membedakan 2 profil nih, satu profil dosen, profil peneliti. Ya kalau profil dosen, profil peneliti tentu pengalamannya harus lebih banyak di riset gitu kan. 2 profil kayak semacam penggerak, pemimpin, calon-calon pemimpin ya tentu akan harus lebih banyak bahwa dia mengikuti berbagai macam kegiatan yang cocok dengan profilnya itu. Atau kalau entrepreneur ya dia sudah punya prototipe dia sudah punya startup atau dia
sudah mencoba berbagai macam kompetisi apa namanya, bukan bidding ya, kompetisi idea pitching kayak gitu, itu akan sangat membantu. Oke, jadi memang intinya adalah pengalaman yang bisa mendukung gitu ya Mbak ya, apa yang ingin dicapai gitu. Jangan sampai pengalaman tersebut tidak relevan dengan apa yang mau jurusan apa yang dipilih dan merencana ke depannya. Nah, kalau dari Mas Bona kan tadi sempat ya pengalamannya menjadi pendamping di pendamping orang dengan HIV gitu. Ada nggak sih Mas selama persiapan untuk mendapatkan beasiswa ini mencari pengalaman-pengalaman lain yang mungkin mendukung? Tentunya pengalaman riset ya. Kalau tadi Bu Ratna katakan kan memang fokusnya untuk studi doktoral ini kan profilnya ada profil periset gitu. Jadi itu yang memang saya perbanyak pengalaman di situ untuk publikasi juga, untuk artikel, melakukan riset dan publikasi, kemudian mengikuti training-training, dan terakhir waktu itu saya ingat sebelum saya submit syarat administrasi, modalnya yang paling akhir yang tahun 2018 itu saya dapat beasiswa untuk ikut AIDS Conference 2018 di Amsterdam. Itu pun juga sudah proses yang lain lagi gitu kan untuk mempersiapkan beasiswa untuk dapat konferensi tersebut gitu sehingga bisa berangkat. Jadi mungkin itu pengalaman-pengalaman bagi saya untuk saya itu relevan. Tapi mungkin boleh share sedikit ya Ditya, kalau tadi Bu Ratna sampaikan juga modalnya ini kan juga harus kuat gitu sehingga ketika wawancara atau mungkin seleksi tahap akhir gitu, seleksi substansi itu dapat menjelaskan berbagai hal, dan itu yang akan dipertimbangkan oleh pihak pemberi beasiswa. Tapi saya juga punya teman-teman, rekan-rekan yang sebetulnya juga punya pengalaman yang banyak sekali gitu, dan mereka akhirnya tidak lolos. Nah, kita kan nggak tahu apa yang sebetulnya dia jawab atau apa yang terjadi saat wawancara dan lain-lain. Jadi segala hal bisa terjadi gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini tetap harus menyadari, oh saya udah pengalamannya udah kece banget nih, udah keren banget. Tapi ingat segala hal bisa terjadi gitu. Jangan-jangan kita bisa tahu saya bisa jawab A, B, C, D, tapi pas wawancara mungkin karena saking cemasnya, saking gugupnya, sehingga tidak keluar dengan mulus gitu loh. Dan pewawancara tidak melihat itu dari jawaban-jawaban yang kita berikan. Itu mungkin ya, mungkin salah satunya. Dan tadi Bu Ratna juga katakan, ada yang sudah dapat beasiswa, sampai sekarang pun ada beberapa teman-teman. Kebetulan saya PK-nya, persiapan keberangkatannya itu Angkatan 141. Saya ketua PK juga. Jadi ada beberapa teman-teman di PK saya juga yang mengatakan, saya sampai saat ini belum dapat letter of acceptance gitu di kampus-kampus yang ingin dia tuju. Nah, itu kan ada tantangan lain lagi. Beasiswanya sudah dapat, tapi LOA-nya belum dapat. Jadi ini bisa benar-benar bisa keduanya lah. Oke, jadi memang pengalaman setiap orang tuh berbeda, dan banyak hal yang mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi di proses seleksinya gitu ya. Cuman yang pasti tetap perlu ya untuk memperjuangkan dan memberikan effort kita sebaik-baiknya untuk menampilkan apa yang terbaik lah, apa yang bisa kita tampilkan sebaik-baiknya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini semoga tadi bisa menjawab ya untuk Mbak Syifa Nadia dari Psikologi UI Angkatan 2019. Selanjutnya ada dari Mbak Salisa Haura Syarifah. Izin tanya, kalau mau daftar beasiswa bersama dengan suami di kampus atau kota yang sama, apakah diperbolehkan dari LPDP atau ada regulasi tertentu dan perlu disampaikan pada proses seleksi? Ya, mungkin itu dulu. Nanti pertanyaan selanjutnya kita bahas lagi. Gimana Mbak Ratna? Tergantung sih, kalau misalnya istrinya engineering gitu, transportation engineering mau ke MIT gitu, suaminya sastra nuklir gitu mau ke MIT, kan nggak ada sastra nuklir di MIT gitu. Tergantung, kalau programnya sama ya silahkan aja, kita nggak akan, tidak ada dan memang yang terbaik di situ tidak ada pembatasan untuk itu. Tapi kalau ada kesan dipaksakan agar bersama-sama, biasanya kita nggak boleh gitu. Terus kalau yang kedua, untuk karena kan jadinya kita nggak bisa memenuhi
targetnya LPDP kan, tidak sesuai dengan targetnya LPDP gitu, bahwa menempatkan orang terbaik di universitas terbaik gitu. Pokoknya yang penting universitasnya nggak apa deh nomor sekian, yang penting bareng-bareng sama suami, kita nggak boleh kayak gitu. Kemudian untuk coverage hidup berapa anak, kita cuma ngasih tiket tanggung sendiri, asuransi tanggung sendiri, kemudian kita hanya memberikan 25% dari living allowance, maksimal 2 orang, jadi 50% dari living allowance per bulan untuk anggota yang dibawa. Dan keluarga di sini adalah keluarga inti, karena terminologi keluarga buat Indonesia itu kadang lebih luas sekali kan. Di sini hanya boleh keluarga inti, yaitu anak atau istri, suami dengan anak atau istri dengan anak. Kalau istri sama istri nggak boleh. Oke, tadi saya sempat memproses dulu. Oke, terima kasih Mbak Ratna untuk penjelasannya. Nah, ini yang untuk informasi ini ada di website LPDP kan ya Mbak, kalau nggak salah ya? Ada ya? Oke. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman atau untuk Kak Haura sendiri yang penasaran untuk lebih detailnya seperti apa, bisa cek langsung di websitenya LPDP, karena di situ tertera semuanya dari proses seleksi, kemudian dari dana juga itu diinformasikan di situ. Seperti apa pembagian komponen-komponen beasiswanya juga tertulis di situ. Nah, untuk saat ini pertanyaannya mungkin sudah belum ada yang masuk lagi, jadi kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu seperti apa sih suka dan dukanya dalam menjalani perkuliahan S2 atau S3 di luar negeri. Mungkin dari Mas Bona terlebih dahulu nih, yang sekarang lagi menjalani perkuliahan. Dari segi akademiknya Mas, dari segi kehidupan di kampusnya, apa aja sih Mas sukanya dan dukanya? Yang dukanya dulu ya, nanti ditutup sukanya gitu kan. Biar menyenangkan gitu. Motivasi ya Mas. Biar tetap Tadi Bu Ratna sudah colek gitu ya tentang adaptasi gitu, tentang penyesuaian. Jadi adaptasi di sini khususnya terkait perkuliahan ya Dit ya. Kalau perkuliahan masuk sebagai PhD student itu di sini kami mendapatkan meja sendiri, ruangan di yang memang untuk sebagai kayak pegawai gitu ya, karena ada kemungkinan juga nanti PhD student juga tidak hanya melakukan riset tapi juga melakukan pengajaran, kemudian bekerja sebagai asisten peneliti lah dari asisten profesor kita yang ada di sini. Jadi menyesuaikan dengan orang Belanda itu kan on time banget gitu. Jadi kalau meeting jam 1 siang, betul-betul jam 1 siang gitu. Meeting jam 9.30 ya 9.30 gitu. Kalau kayak supervisor saya, halo. Halo. Ada tamu ya? Ada tamu nih. Kalau misalnya kayak supervisor saya itu dia sudah kasih, saya sempat salah waktu itu karena pintunya ditutup gitu kan. Lalu saya ketok dan saya mau menanyakan sesuatu gitu. Kebetulan ruangan saya dengan ruangan supervisor saya beda selasar gitu kan. Jadi dia kasih feedback ke saya, lain kali kalau pintu saya ditutup itu berarti saya lagi pekerjaannya lagi serius banget gitu. Kalau nggak ada yang penting-penting banget, jangan ketok gitu. Itu pertama itu saya shock gitu kan. Itu bulan-bulan pertama, itu saya shock. Oh gitu ya, oke. Itu baru satu. Kemudian yang kedua terkait email gitu. Terkait email saya waktu itu karena di sini ada membimbing mahasiswa S2 juga gitu ya. Jadi mahasiswa S2 saya pembimbing kedua, profesor saya itu pembimbing pertama, itu mereka minta penilaian, grading gitu kan. Dan itu memang ada deadline-nya gitu. Dan saya mengirimkan email ke supervisor saya atau ke pembimbing pertama itu dengan apa sih Dit, itu loh yang tanda urgent gitu ya. Email tuh urgent gitu kan. Tanda seru gitu ya Mas? Tanda seru ya kan, tanda seru. Kemudian saya kirim, lalu dia manggil saya gitu, dia kasih feedback ke saya. Ini bukan urgent gitu, mahasiswanya akan tetap hidup kalaupun kita telat ngasih nilai. Jadi saya gitu ya. Dan itu sengaja nggak tuh Mas? Kenapa? Urgentnya sengaja atau nggak sengaja?
Iya, saya memang sengaja karena kan sudah dekat deadline gitu. Karena saya kira bahwa kalau misalnya nanti mahasiswanya nggak dapat nilai sebelum di waktu yang memang sesuai dengan tenggat waktu gitu kan, nanti kan akan bermasalah mungkin administrasinya gitu. Tapi ternyata di situ nggak terlalu gitu loh. Jadi itu apa ya? Mungkin di awal kesalahan tapi akhirnya setelah dikasih feedback, oh ya oke saya tahu. Oke, oh budayanya kalau di kantor misalnya makan siang itu sekitar 11.30, 12.30 itu para staff itu ngariung gitu loh, ngariung di pantry gitu kan. Dengan mereka pasti bawa sandwich gitu kan. Kalau bule itu kan bawa makan siangnya sandwich, kemudian ada yang satu kotak itu isinya daun sama kacang gitu. Jadi salad gitu. Sayuran, sementara saya bawanya nasi rendang gitu kan. jadi Yang penting itu bukan ikan asin. ya. ya penting bukan ikan asin sama sambal terasi ya Bu Rat. Itu baunya bisa kemana-mana gitu. Tapi dari situ akhirnya mereka tanya-tanya gitu, oh itu apa? Ini rendang gitu. Oh ya di Belanda juga ada beberapa restoran Indonesia itu kita kenal rendang. Akhirnya ngobrol-ngobrol tentang makanan dan semakin akrab juga dengan rekan-rekan kerja yang lain, tahu juga budaya mereka. Ini mungkin sudah kesukanya gitu ya. Dan tadi juga saya sempat cerita bahwa orang Belanda itu mereka mematuhi sekali boundaries gitu. Jadi kalau kolega ya kolega, kalau teman ya teman. Kalau tandanya jadi teman berarti kita sudah diajak ke tempat tinggalnya dia. Dan itu juga saya akhirnya diajak juga gitu loh ke teman saya. Diajak nongkrong-nongkrong juga dan dari situ selain itu juga terkait dengan adaptasi. Kalau di Belanda ini kan alat transportasi utamanya itu sepeda gitu. Iya. Sepeda. Jadi Bukan Bronx ya, Mas ya? bukan bukan. Jadi di banyak ada beberapa mahasiswa Indonesia di sini yang mungkin cukup challenging gitu untuk menggunakan sepeda. Apalagi waktu itu saya sampai di sini tuh September peralihan dari musim gugur mau ke musim dingin gitu kan ya, September Oktober November gitu. Jadi lumayan tuh di bulan Oktober November suhu sudah mulai turun sementara sepedahan kemana-mana gitu kan. Awal-awal coba udah deh sepedanya ditaruh aja naik bus maupun jarak dekat itu udah 1,4 1,7 euro 1,7 euro udah bisa beli telur gitu kan. Jadi mau buat apa gitu, mendingan kan akhirnya balik ke sepeda lagi gitu. Dan ini karena ini terkait dengan living allowance yang diberikan. Jadi kalau misalnya ada juga nih teman-teman yang nanya living allowance-nya cukup atau enggak, ya cukup aja. Yang nggak bikin nggak cukup kan gaya hidup sebetulnya gitu. Jadi di sini kalau di Belanda itu kalau sepedahan itu sudah sangat memudahkan. Apalagi Maastricht itu kota kecil gitu. Jadi jalan kaki itu sebetulnya nyampe. Kalau mau kelilingin jalan kaki itu nyampe dan dengan sepeda itu kan jauh lebih cepat. Nah, untuk sekarang ini saya sudah hampir 1 tahun, akhirnya sih lama-lama terbiasa gitu untuk bersepeda. Lama-lama terbiasa untuk sepeda 4 km, 8 km, 10 km itu udah inilah gampang ya Mas ya untuk udah gampang ya. ayo. Ya. Oke, kalau dari segi akademiknya sendiri Mas, apakah ada apa sih perbedaan yang Mas merasakan terkait dengan mungkin tuntutan akademiknya, cara belajarnya, atau ya proses belajarnya lah kurang lebih seperti itu. Kalau proses belajarnya di sini sangat mandiri. Mungkin untuk baik dari teman-teman yang master student gitu ya, bahkan sampai yang juga PhD student sangat-sangat dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran mandiri gitu. Jadi lebih proaktif juga. Ketika ada pertanyaan silahkan bertanya. Dan di sini kalau di Belanda dan mungkin juga di negara-negara lain itu sangat setara hubungannya antara student dengan pembimbing. Jadi supervisor saya pun sudah bilang gitu. Saya ya kalau waktu di email dulu di awal-awal saya masih pakai Prof Kai gitu. Namanya kan Kai ya gitu. Lama-lama akhirnya dia bilang udah nggak usah, buang aja profnya. Panggil aja Kai gitu kan. Jadi langsung sebut nama aja. Terkait dengan tadi ya, kita lebih proaktif juga kalau mereka juga terbuka kita mau nanya hal apapun lewat email itu diperbolehkan, tapi tetap kita pasti harus belajar secara mandiri
Dan selain itu terkait dengan proses pembelajaran di sini yang sangat-sangat saya pelajari itu di sini sangat dituntut untuk oke, kamu yang penting kerjaan selesai. Gitu. Jadi setiap meeting itu harus selalu ada progres gitu. Kalaupun nggak ada progres ya udah ya nggak apa-apa, tapi kenapa gitu? Apakah ada yang bisa kita bantu? Nah, ya nih minggu ini nih saya belum feedbacknya dari pembimbing kedua kayaknya belum bisa saya cerna gini. Nanti mereka akan bantu gitu. Itu mungkin yang yang saya rasakan di sini mereka sangat helpful, sangat setara gitu, sehingga kita bisa belajar dengan sehat juga dan dengan termotivasi pastinya. Oke. Jadi memang untuk cara belajar ini ada beberapa hal teman-teman yang berbeda dengan di Indonesia. Apalagi mungkin kalau untuk proaktif, kadang-kadang kita bisa lihat mahasiswa di Indonesia masih agak takut-takut ketika menjawab pertanyaan dosen atau misalnya mau menginisiasi sesuatu. Tapi kalau di luar negeri, khususnya untuk di Belanda, mungkin hal tersebut adalah hal yang lumrah dan banyak hal yang perlu dikerjakan secara mandiri. Nah, kalau dari Mbak Ratna gimana nih Mbak, dari pengalaman pribadi di Amerika atau mungkin kisah-kisah menghandle award di LPDP yang beragam orangnya dan beragam latar belakang budayanya? Apa ya? Budaya sudah banyak dijelaskan oleh Mas Bona tadi. Kemudian equality antara student sama supervisor juga sudah dijelaskan. Cuma kalau aku melihat secara garis besar dari sistem pendidikan dan dari budaya pendidikan itu, kalau di Belanda dan di Amerika, di Belanda mungkin tidak semua Belanda ya, tapi sebagian Belanda, mostly Amerika sama mostly Jepang itu supervisornya lebih ke nurture. Jadi bahwa kalau kamu sudah di bawah tanggung jawabnya dia, ya hidup matimu tuh tergantung dia, tapi dia tanggung jawab penuh gitu. Kalau ada apa-apa dia tanggung jawab penuh, bahkan sampai minjemin duit gitu. Kalau teman-teman nggak lulus itu mereka akan sangat malu karena itu kredibilitasnya mereka gitu. Sedikit berbeda dengan supervisor dan pola akademik di Australia dan di British dan sebagian banyak Eropa lainnya, itu aku melihat masih ada, kalau aku bilang nggak kolonial ya, bahwa ada gap antara supervisor dengan student. Kamu tuh student, kamu harus nurut sama aku, hidup matimu tergantung sama gue gitu. Karena aku S2-nya di Amerika, ya pengalamanku di Amerika. Bahkan kalau di sini mungkin kita masih takut-takut untuk mendebat supervisor atau dosen. Kalau di sana aku bisa bilang, Prof, aku bisa langsung ke namanya Stephen, kamu salah gitu. Karena menurut buku ini gini itu enak banget ngobrolnya gitu. Terus kalau ini juga yang selalu aku bilang ke teman-teman penerima beasiswa ketika pembekalan. Salah satu kelemahan atau kekurangan teman-teman dari Indonesia itu mereka malu bertanya. Dan tidak sesat di jalan, tapi sesat beneran gitu kan. Jadi kalau kamu nggak tahu itu tanya, sesimpel itu, tanyalah gitu. Bahwa bertanya itu bukan sesuatu yang memalukan, bahwa bertanya itu bukan sesuatu yang akan menurunkan kredibilitasmu, enggak. Karena kalau di budaya di luar, kalau kamu tidak bertanya, mereka akan menganggap bahwa kamu tahu, kamu sudah paham, kamu sudah tahu gitu. Sementara tingkat pencernaan, tingkat pemahaman setiap orang kan berbeda-beda gitu. Kalau sudah tahu ya dia tidak akan mengulang atau dia tidak akan merasa bahwa aku harus memperhatikan anak ini gitu. Makanya itu sangat semacam kamu harus mau nanya lah intinya. Kalau kamu nggak tahu kamu tanya, kamu butuh apa kamu tanya. Karena sepanjang kamu nggak nanya, sepanjang kamu nggak meminta bantuan, ya mereka pikir you'll be fine, kamu baik-baik aja. Nah, anak Indonesia mostly itu kalau nggak tahu mereka diem karena mereka malu. Pertemuan pertama malu, diem gitu, nggak berani nanya. Pertemuan kedua lebih advance, tambah malu lagi. Pertemuan ketiga tambah drowning lagi gitu kan, tambah nggak paham gitu. Dan lama yang aku temukan tidak banyak, tapi yang kasus seperti ini biasanya mereka jadinya depres. Teman-teman banyak yang depres karena
malu untuk bertanya gitu kan, dan mereka dengan masih apa ya, kalau aku bilang mengunggulkan egonya sendiri, nggak mau nurunin egonya sendiri bahwa bertanya itu oke gitu, bahwa bertanya itu bukan berarti kamu nggak tahu, enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sorry ya, ada iklan. Bahwa graduate dengan undergrad itu agak berbeda. Kalau undergrad kan mostly Anda disuapin ya. Kalau di grade itu Anda harus cari sendiri gitu. Kalau misalnya besok ada pelajaran apa gitu, Anda harus paham betul setiap buku ya kan, karena kalau di sana udah sangat tertata. Biasanya kalau aku dulu seminggu di awal itu silabusnya udah sangat jelas. Semester ke depan kamu akan belajar ini, bukunya ini, tiap minggu bahasanya ini. Itu kamu harus paham banget gitu. Kamu harus sebelum masuk kelas harus paham duluan gitu. Karena kita punya kendala satu, yang bahwa kita bukan mother tongue. Itu proses berpikirnya kita kan jadi 2 kali. Kalau kita sudah paham duluan, jadi itu akan mempersingkat proses berpikir. Kalau kita masuk ke kelas pong-pong bolong, akan membutuhkan waktu lebih lama dan effort yang lebih jauh untuk berpikir karena bukan mother tongue. Kemudian apa ya, semacam etik. Nah, etik yang mostly banyak bersinggungan dengan supervisor itu kadang gagap untuk etik penelitian. Karena kode etik penelitian di Indonesia berbeda, di tiap negara itu berbeda gitu. Teman-teman harus paham betul kode etiknya itu seperti apa. Kalau aku dulu mungkin tidak terlalu banyak menemukan kendala karena supervisorku sangat nurturing. Bahkan ketika aku sering cerita ke PK, mungkin di PK-nya Mbak Dita juga, di PK-nya Mas Bona juga, bahwa aku pernah mengalami 2 kali depresi. Yang pertama adalah karena aku hard landing di sana, itu aku sedikit demi sedikit mulai bangkit karena supervisorku dengan telaten nanyain, Ratna dia ngemail, Ratna are you okay, are you under the weather or not? Ya kayak semacam ini bahasa slang kan, under the weather, nggak paham, under the weather itu maksudnya kamu sehat apa enggak gitu. Kayak gitu teman-teman harus paham. Tapi yang pengen saya tekankan bahwa Anda harus fully knowledgeable tentang budaya, fully knowledgeable tentang kebiasaan di sana, what do and what don'ts gitu. Tapi bahwa knowledge itu harus dikemas demikian rupa agar Anda bisa mengeluarkannya jadi senjata-senjata yang akan mempermudah Anda untuk melakukan adaptasi gitu. Oke. Jadi memang banyak hal ya yang kita juga perlu cari tahu ya Mbak ya tentang kehidupan di sana itu seperti apa. Jadi dari awal kita juga sudah bisa mempersiapkan baik secara persiapan perkuliahan, persiapan sosial, bahkan persiapan mental pun itu juga penting untuk kuliah ke luar negeri gitu. Nah, ini mungkin sebagai pertanyaan penutup nih Mbak. Tadi kita sudah ngebahas untuk terkait dengan perkuliahannya, beasiswanya, pertemanannya. Karena kita dari Fakultas Psikologi nih yang mengadakan, kira-kira tuh tips-tips apa yang bisa membantu kita menjaga kesehatan mental ketika berkuliah di luar negeri? Mas Bona mau nyoba? Kenapa? Mas Bona mungkin mau duluan. Oke, dari Mas Bona mungkin sebagai dosen di bidang studi psikologi klinis. Neuro loh. Makasih kocok, bukan psikolog. Saya coba. Mungkin ini berdasarkan pengalaman kali ya, apa yang pernah saya alami juga. Tapi kondisi yang sehat mental kan kalau menurut WHO kan kita bisa produktif dan juga bisa menyesuaikan diri. Kan itu sebetulnya kuncinya. Jadi kalau misalnya dengan kita sekolah ke luar negeri atau mungkin sekolah di dalam negeri pun tapi beda kota, itu kan mungkin ada penyesuaian-penyesuaian juga kan yang harus dilakukan gitu. Jadi tuntutan untuk kita mampu menyesuaikan diri dengan lebih cepat dari yang sebelumnya itu adalah merupakan satu modal utama juga supaya kita lebih sehat mental. Nah, bagaimana sih menyesuaikan dirinya? Ini yang perlu kita tahu juga, modal apa yang kita miliki atau resources-nya, sumber dayanya gitu. Sumber dayanya itu misalnya saya menyadari bahwa saya orang yang mudah bersosialisasi. Jadi saya kalau misalnya ada perkumpulan-perkumpulan atau apa, saya ikut-ikut aja. SKSD gitu loh. Kenal sok dekat gitu kan. Jadi
ya wes lah ikut ikut ngariung aja ngumpul-ngumpul gitu sih suka ya syukur, nggak suka ya udah gitu kan. Jadi karena orang-orang apalagi dengan orang ini ya, orang-orang dari negara lain gitu kan, yang dari Latvia, yang dari Georgia gitu ya, kalau aku nggak suka kamu ya aku nggak temenan sama kamu gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa interaksinya enak, nyaman, nyambung ya wes gitu, berikutnya pasti nyambung juga. Nah, dari situ dari modal yang kita punya atau resources yang kita punya itu yang kita manfaatkan gitu. Kalau memang resources yang kita punya hanya misalnya video callan terus dengan orang-orang yang ada di Indonesia, keluarga yang ada di Indonesia, atau pacar atau suami istri yang ada di Indonesia, cobalah mulai melihat apa yang ada di sini, di negara yang sekarang sudah kita tinggali. Karena dengan itu kita mencoba juga untuk berkenalan kan. Kalau kita belum berkenalan dengan tempat baru ini, pasti kita akan merasa banyak ketidaknyamanan gitu. Sementara kita ingin lebih nyaman kan ada di sini. Makanya perlu berkenalan juga. Berkenalnya gimana? Kalau dari cara yang saya lakukan, saya biasanya jalan-jalan aja kalau di Maastricht ini karena kota kecil jadi banyak gang-gang kecil gitu-gitu kan. Kanalnya nggak banyak. Yang kanal tuh banyak tuh di Amsterdam, di Delft gitu. Kalau di sini cuma satu sungai besar, Sungai Maas gitu kan. Sepedahan gitu, melihat-lihat, oh ini loh, oh jalan ini, oh ini ternyata Albert Heijn tuh di sini, oh Jumbo di sini, supermarket yang ini, oh ada toko halal di sini gitu. Kita jadi tahu kan. Semakin kenal, semakin sayang akhirnya, ya. Semakin sayang juga dengan kota yang kita tinggali. Dan tips yang lainnya mungkin kalau terkait dengan studi juga gitu ya, apalagi dengan beasiswa, ikuti dan jalani peraturan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya memang untuk pengajuan living allowance itu butuh submit laporan progres studi gitu ya. Progres studi, lakukanlah itu. Karena kalau duit nggak masuk kan pengaruh juga ke mental loh. Betul kan? Gitu loh. Jadi kalau ngomongin hidup di negeri orang dengan beasiswa, ya hal-hal kayak gitu-gitu yang walaupun mungkin sebetulnya simpel, tapi tetap harus kita jalani. Harus kita jalani, harus kita ikuti. Baik peraturan dengan beasiswanya, begitu pula dengan peraturan yang ada di negara tersebut. Jadi belajar menghargai juga di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau memang di sini orang-orangnya, kalau Maastricht budayanya itu sangat ini ya, South Limburg gitu. Jadi budaya selatan banget, selatan Belanda. Mereka kita kalau lewat gitu, oi gitu. Kita coba dulu gitu, kita ikuti dan kita akan merasakan bahwa oh ya orang-orang sini sangat-sangat ramah gitu. Mereka kalau ngobrol dan tanya gitu tanpa ada harus oh kamu orang asing, orang baru dan lain-lain, enggak. Mirip-mirip kok sama kayak orang Indonesia. Nah, dari situ akan membawa kita juga lebih happy gitu, lebih happy tinggal di tempat yang baru dan bisa beradaptasi dengan lebih mudah. Oke, terima kasih banyak nih Mas Bona untuk tipsnya. Mungkin itu bisa dari pengalaman atau mungkin dari ilmu yang tentunya pasti Mas Bona miliki. Dan semoga itu bisa membantu teman-teman ya. Tapi kita juga pengen dengerin dari Mbak Ratna. Kira-kira kalau dari Mbak Ratna ada nggak yang mungkin bisa membantu teman-teman nanti jika berkuliah ke luar negeri? Mas Bona udah komprehensif banget itu, mulai dari budaya, kuliah. Kalau aku mah percaya aja, mostly anak-anak yang belajar psikologi itu jauh lebih fleksibel gitu kan. Jadi insya Allah intinya kalau aku harus melentur sih sama kayak Mas Bona. Kamu harus melentur dalam keadaan apapun, harus melentur, jangan terlalu kekeh dengan egonya masing-masing bahwa harus ini. Dengan melentur itu insya Allah mental health-nya terjaga gitu kan, akademiknya terjaga. Dah. Oke. Wah, ini ternyata sudah hampir 2 jam kita membicarakan serba-serbi scholarship dan juga bahkan surviving kehidupan di luar negeri seperti apa. Jadi kalau misalnya boleh saya rangkum, kurang lebih gimana sih caranya untuk bisa dalam tanda kutip bisa lolos beasiswa ya, karena sebenarnya bisa menentukan lolos apa enggak mungkin ada pihak yang lebih berwenang, tapi dari segi kita sendiri effortnya bisa dari persiapan sedini mungkin. Persiapan mengenali diri, apa yang kita mau, tujuan universitasnya kemana, lalu minat kita ingin menyalurkan minat kita dalam bentuk apa, sehingga memudahkan kita untuk memilih universitas dan jurusan, bahkan kampus yang kita inginkan. Selain
selain dari situ kita juga perlu cari informasi yang banyak tentang jurusan atau kampus yang diinginkan. Dan juga jika ingin apply beasiswa, jangan lupa cari informasi sedalam-dalamnya mengenai beasiswa tersebut. Apa kita cocok, apa kita kira-kira orang yang cocok dengan apa yang mereka cari, dan juga universitas kita ada nggak tuh di list beasiswanya. Selain itu juga perlunya persiapan sedini mungkin terkait interpersonal kita, atau misalnya skill-skill yang mungkin kita perlu asah sebelum kita akhirnya memutuskan untuk mendaftar beasiswa. Dan juga yang tadi terpenting juga persiapan bahasa, serta kira-kira apakah kita sudah cukup memiliki exposure atau pengalaman atau experience terkait dengan bidang minat yang ingin kita geluti. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk saat ini terima kasih banyak untuk Mbak Ratna dan Mas Bona sudah sharing banyak informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baik yang semoga dengan informasi yang diberikan oleh Mas Bona dan Mbak Ratna ini bisa memberikan cukup gambaran untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri atau ingin melamar beasiswa, serta yang mungkin yang sudah punya keinginan juga semakin meningkat motivasi dan semangatnya untuk melanjutkan perjuangannya. Nah, ini ada titipan informasi juga nih dari Mas Salim ya, bisa dilihat di komen chat. Mohon dukungannya untuk Bang Ivan Ahda, Psikologi Angkatan 2003, dengan hadir di Munas ya. Munas itu musyawarah nasional ya, betul ya Salim? Pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 10 pagi dan join di WhatsApp grup tersebut. Ini khususnya untuk teman-teman yang alumni Psikologi UI. Nah, untuk ada juga isi sebentar ya, saya. Oke. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mengikuti sesi ini bisa mengisi feedback. Nah, isi link feedbacknya di bit.ly/feedback kelas IA. IA-nya caps lock. Kemudian ada juga acara terdekat debat kandidat jam 4 sore ini di bit.ly/zoom debat kandidat. Dan juga untuk teman-teman yang sekarang sudah tahu nih scholarship itu seperti apa, surviving perkuliahannya seperti apa, dan juga kita perlu belajar tentang writing essay atau academic writing juga di sesi webinar nanti malam 18.30 sampai 20.30. Kemudian ada juga besok kita akan membahas IELTS, Career on Technology, dan Mindfulness. Kita bisa cek aja di Instagramnya Bang Ivan Ahda, @ivanahda. Oke, mungkin bisa di screenshot dulu nih informasi-informasi pentingnya buat teman-teman. Oke, nah, ini dia ada debat kandidat, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Oke teman-teman. Ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah hadir di sesi webinar kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi diri kita, dan juga mungkin kalau ada teman-teman lain yang tadi kurang berhalangan hadir untuk di hari ini juga bisa di-share informasinya. Dan saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab dengan belum terbaca, atau misalnya ada yang mungkin tadi raise hand tapi belum sempat saya pilih. Pokoknya kuncinya jangan lupa cari informasi baik-banyaknya. Jadi mungkin informasi yang kita dapat hari ini itu cukup membantu, tapi tidak ada salahnya untuk mencari informasi lain di luar sana. Oke. Salim, ada tambahan informasi mungkin? Cukup, Kak Dita. Cukup ya, oke. Kalau gitu, berakhirlah sesi webinar sore hari ini. Jangan lupa, saya juga ingin mengingatkan jangan pergi kemana-mana karena lagi kondisi pandemik ini. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, dan kalau misalnya memang terpaksa untuk keluar dari rumah, mesti pergi keluar rumah, jangan lupa memaksimalkan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Selamat sore teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.